Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Falak Alamsah di dalam pembelajaran jarak jauh salam olahraga. Ya, baik, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu permainan bola besar. Seperti yang kita tahu, ada beberapa permainan yang termasuk ke dalam permainan bola besar, yaitu yang pertama ada sepak bola, kemudian yang kedua permainan bola basket, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu permainan bola voli. Ya, dari ketiga ini nanti kita akan membahas salah satu dari ketiga ini, yaitu permainan sepak bola. Jadi wajib diketahui bagi kelas 10 atau siswa kelas 10 itu fokus pembelajaran yang akan kita bahas adalah tentang sejarah, kemudian teknik dasar, sarana dan prasarana, ya, semacam itu. Kemudian kita bahas mulai satu persatu tentang sepak bola. Dari pengertian, ya, sepak bola terdiri dari dua kata, yaitu sepak dan bola. Sepak bisa disebut menyepak atau menendang menggunakan kaki, sedangkan bola adalah alat untuk permainan yang memiliki bentuk bulat yang terbuat dari karet, kulit atau bahan lainnya. Jadi zaman dahulu itu bola itu terbuat dari karet atau gumpalan karet yang dikepal-kepal kemudian membentuk suatu bulatan, dan kemudian cara memainkannya dengan cara ditendang. Ya, itu. Kemudian permainan sepak bola adalah permainan dalam bentuk regu. Ya, ini permainan beregu. Kemudian setiap regunya berisi 11 orang dengan satu orang sebagai penjaga gawang dan memiliki beberapa cadangan. Permainan sepak bola ini mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk tidak kemasukan gol. Ya, menjaga untuk tidak terjadi gol pada gawang sendiri. Jadi seorang tim dikatakan menang dalam permainan sepak bola apabila mencetak lebih banyak gol dari lawannya. Terlanjut tentang sejarah. Jadi sejarah ini dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Ya, pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Ya, jadi sejarah awal itu terciptanya sepak bola itu dimulai di Tiongkok. Ya, barulah di era modern mulai berkembang di Inggris. Ya, jadi awalnya itu di Tiongkok, kemudian itu pada abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, kemudian berkembang menjadi sepak bola modern di Inggris dengan adanya peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Jadi tidak hanya di Inggris ya, mungkin di Indonesia bagi yang sudah banyak diketahui juga awal-awal dulu juga sering banyak terjadi kekerasan, tawuran antar supporter, bentrok dan sebagainya. Nah, ini itu ternyata juga sudah terjadi di Inggris. Tapi sudah lama sekali ya, sekitar tahun 1365. Ya, kemudian Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Kemudian pada tahun 1815 sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah.
Jadi sempat dilarang, kemudian ada muncul banyak sekolah-sekolah, kemudian olahraga sepak bola ini berkembang lagi, dikembangkan oleh Civitas Akademika, yaitu siswa-siswi, mahasiswa yang ada di sekolah maupun di universitas. Ya. Jadi ini nanti bisa kalian baca sendiri. Ya, yang terpenting adalah tadi dari awal sejarahnya, sejak awal pertemuannya itu di Tiongkok, kemudian di era modern ditemukan di Inggris atau berkembang di Inggris. Kemudian ada olahraga sepak bola Amerika itu namanya rugby, yaitu juga permainan yang sangat menggunakan adu fisik, bahkan harus sampai memakai peralatan lengkap mulai dari pelindung kepala, wajah, badan, kaki, tangan, semuanya. Ya. Jadi kemudian pada tahun 1904 Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk, dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Jadi itu sejarahnya sepak bola yang berkembang di dunia atau ya. Kemudian kita bahas sejarah sepak bola di Indonesia. Jadi pertama kali sepak bola di Indonesia dikenalkan oleh Cina yang ingin menunjukkan superioritas mereka agar tidak kalah dibandingkan negara-negara Eropa. Hal ini terbukti dari terbentuknya banyak perkumpulan yang didirikan, salah satunya UMS Jakarta. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang hebat hingga dapat melaju pada kancah Piala Dunia pada tahun 1938. Ya, ini adalah puncak terhebat, ya, kemajuan yang hebat. Jadi Indonesia pernah mengikuti kancah Piala Dunia, tapi pada tahun 1938. Saya belum lahir, kalian apalagi? Ya, itu puncak tertinggi. Kemudian sebelum memasuki perhelatan Piala Dunia, Indonesia telah membentuk suatu asosiasi yang menaungi seluruh tim sepak bola yang ada di Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Ya, ini adalah awal terbentuknya PSSI, yaitu pada tanggal 19 April 1930 bertempat di Yogyakarta. Tokoh penting di balik berdirinya PSSI adalah Suratin Sosrosoegondo. Pada perkembangannya, PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola negeri, diantaranya dibentuknya Liga Super Indonesia dan beberapa nama perkumpulan sepak bola lainnya. Selanjutnya, PSSI juga membentuk kompetisi sepak bola wanita serta kompetisi dengan kategori umur-umur tertentu. Jadi ada U15, U17, U19, U21 dan U23. Dan itu juga sudah banyak diperlombakan di kancah internasional, pertandingan per umur atau kategori umur. Dan pada akhirnya bermunculan klub-klub baru di Indonesia hingga sekarang ini. Tujuannya apa sih dibentuknya kompetisi per umur seperti itu? Tujuannya adalah untuk mencari bakat atau talenta anak-anak muda, sehingga nanti di usia senior bisa menjadi sepak bola andalan negara, ya, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang teknik dasar. Ya, ada beberapa teknik dasar yang wajib dikuasai oleh seseorang untuk bisa bermain sepak bola. Yaitu yang pertama ada menendang, atau dalam bahasa Inggris disebut kicking, yaitu mengumpan dan menembak ke arah gawang. Kemudian menggiring atau dribbling, yaitu mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, menghambat permainan. Kemudian yang ketiga mengontrol atau menghentikan bola, stopping atau controlling.
yaitu menghalau bola yang terlalu kuat ditendang, ya, atau menguasai, menghentikan bola, ya, mengontrol. Kemudian menyundul, heading, menerima umpan bola yang melayang dari atas. Kemudian merampas atau tackling, yaitu mengambil bola dari lawan. Ada lemparan ke dalam, ya, dalam permainan itu ada yang namanya lemparan ke dalam atau throw in, yaitu ketika bola keluar lapangan kemudian dimasukkan kembali dengan cara dilempar. Menjaga gawang, goalkeeping, mempertahankan gawang agar tidak kemasukan. Ya, jadi teknik dasar terpenting, ya, yaitu menendang, mengontrol, menggiring. Ya, itu adalah 3 teknik dasar agar seseorang itu bisa bermain sepak bola. Setelahnya itu adalah teknik kelanjutan. Kita tahu menendang juga banyak, ada menendang dengan berbagai sudut kaki, berbagai bagian kaki, ya, ada jenisnya banyak. Nanti bisa dicari jenis-jenisnya. Menendang kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Kemudian menendang dengan menggunakan punggung kaki. Jenis tendangannya ada tendangan pisang, ya, kurve, kemudian macam-macam, ya. Kemudian menggiring. Menggiring ini juga banyak. Pengertian dari menggiring adalah mempertahankan atau menjaga bola dari lawan, melindungi bola dari lawan, kemudian mendekatkan jarak, ya, kemudian untuk melewati lawan. Ada banyak teknik menggiring, ya, ada samba, kemudian ada capping, seperti itu, mengontrol, ya. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke sarana dan prasarana. Untuk lapangan, ya, panjang itu bisa bervariasi tergantung penyedia lapangan, ya. Jadi tergantung orang yang menyediakan lapangan. Tapi ada batasnya, yaitu antara 90 meter sampai 120 meter. Lebar antara 45 meter sampai 90 meter. Kemudian jari-jari lingkaran tengah, ya, itu sekitar 9,5 meter. Daerah hukuman penalti, ya, kotak itu, ya, daerah hukuman penalti itu 40,39 meter kali 16,5 meter. Jarak titik tendangan hukuman ke gawang, yaitu ini maksudnya adalah hukuman penalti, yaitu jaraknya 11 meter. Kemudian bola. Jadi sarana dan prasarana, kemarin saya sudah membahas di materi kebugaran jasmani. Sarana adalah alat, kalau prasarana adalah tempat, ya. Jadi lapangan termasuk prasarana, tapi kalau bola adalah termasuk sarana. Sarana bola ini mempunyai diameter antara 21 sampai 22,5 cm. Kemudian keliling 68 sampai 71 cm. Berat antara 410 sampai 450 gram. Bahannya terbuat dari kulit, ya, atau karet. Kemudian bentuknya bulat, ya. Itu tadi materi kelas 10 SMA tentang sepak bola. Untuk siswa-siswa dari SMA 1 Walahan, saya berharap agar kalian tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, selalu menggunakan masker ketika bepergian, ya. Kita tidak boleh lengah dengan keadaan, ya. Kita harus tetap fokus, tetap jaga kesehatan supaya ketika tubuh kita sehat, kita bisa berpikir dengan jernih,
kita bisa membuat diri kita lebih bermanfaat bagi orang lain, seperti itu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.